Perkenalkan, saya Severinus Leo Tanaka dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas kontrak kerja. Sebelum masuk ke pembahasan kontrak kerja, di sini akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, kontrak kerja yang menjadi dasar terjadinya hubungan kerja tentunya harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya subjek atau orang-orang yang melakukan perjanjian, objek atau suatu yang diperjanjikan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian kerja atau kontrak kerja sering diistilahkan sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum. Dalam kontrak kerja kali ini, ada 5 perumusan masalah yang perlu dibahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kontrak kerja? Yang kedua, apa ketentuan hukum kontrak kerja? Yang ketiga, memahami keadaan dan fakta integritas. Yang keempat, apa saja yang menjadi unsur dalam suatu kontrak kerja? Dan yang kelima, bagaimana kewajiban pihak-pihak dalam kontrak kerja. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis, baik itu waktu, ketentuan maupun waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Kontrak tersebut dianggap sah jika kedua belah pihak menyetujuinya tanpa paksaan. Menurut peraturan perundang-undangan, hal itu bertegas dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan perjanjian kerja harus dilakukan atas dasar yang pertama, kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, terkait kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan ini memang diatur secara khusus oleh undang-undang di Indonesia. Perjanjian tentang kesepakatan pekerja ini juga memiliki beberapa peran krusial bagi pekerja maupun penyedia kerja. Lalu, salah satu fungsi kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah sebagai alat untuk menciptakan rasa tenang. Dengan adanya kontrak, masing-masing pihak tidak perlu lagi merasa khawatir jika ada yang melanggar kesepakatan. Sebab di kontrak kerja tersebut tercantum sejumlah konsekuensi bagi yang melanggar. Yang ke B, ketentuan hukum kontrak kerja. Perjanjian kerja dibuat atas dasar yang tadi kita sudah membahas. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang keempat, pekerjaan diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesulitan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di situ tadi kita sudah membahas perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. C. Memahami pengadaan dan fakta integritas. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sedangkan fakta adalah untuk perjanjian yang merupakan persetujuan tertulis
atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih tentang kesepakatan akan mutu, potensi, dan kemampuan dalam menjaga wibawa atau kejujuran. D. Unsur hubungan kerja. Unsur hubungan kerja meliputi 3 bagian. Yang pertama, unsur pekerjaan. Unsur pekerjaan memastikan kedua belah pihak bahwa harus ada pekerjaan yang harus diperjanjikan. Yang kedua, unsur upah. Unsur upah memegang peran penting dalam hubungan kerja. Yang ketiga, unsur perintah. Unsur perintah memberikan kepastian ke tenaga kerjaan bahwa pekerja harus taat pada perintah pemberi kerja. Perintah tersebut bisa dengan target kerja, instruksi, dan lain-lain. Dengan menyebutkan faktor waktu sebagai salah satu unsur hubungan kerja. E. Kewajiban pihak-pihak dalam kontrak kerja. Kewajiban pihak-pihak dalam kontrak kerja meliputi 4 bagian. Yang pertama, memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, membayar nilai pekerjaan dengan besaran yang diatur dalam perjanjian ini. Yang ketiga, mengembalikan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Yang keempat, menerbitkan berita secara sesuai dengan ketentuan dan ketepatan dalam waktunya. Sekian dari saya mengenai kontrak kerja. Adapun juga jenis-jenis kontrak kerja. Jenis-jenis kontrak kerja ini, yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerjaan tidak tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang ingin mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Agar kedua belah pihak merasa aman, penyusutan PKWT dilakukan secara tertulis, serta tak lupa didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan. PKWT hanya boleh berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 tahun atau hingga pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWT adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang ingin mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Sekian dari saya Sepedinus Leo Tanaka, pamit undur diri dan terima kasih.